Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pak Agil MPD dari SMA Negeri 1 Rongkop Gunung Kidul. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori atom mode basic. Kenapa kita beri tambahan keterangan mode basic? Karena pada kali ini kita tidak akan membahas secara detail keilmuan yang dalam dan mutli sudut pandang. Kita akan membahasnya simpel dan benar-benar dibuat gampang tanpa konsep yang terlalu dramatis. Namun demikian, setelah materi ini kalian oke, maka kita akan ada video berikutnya yaitu mode advance yang membahasnya lebih ilmiah dan jelimet. Mind map kita seperti ini. Kita akan membahas teori atom, mulai dari sejarahnya. Kita akan membahas sejarah singkat. Kalau diterapkan di kelas maka sejarah teori atom akan diajarkan dalam 2 kali 45 menit atau 2 JP. Siswa dalam kelompok akan menganalisis sejarah teori atom lalu dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya pembahasan kita alihkan ke konsep atom di mana neutron dan proton di tengah inti sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Dilanjutkan notasi atom. Jika diajarkan di dalam kelas, siswa dalam kelompok akan latihan menuliskan notasi atom maupun notasi ion. Pertemuan berikutnya membahas khusus Aufbau yang didasarkan dari teori atom Bohr. Di sini urutan orbital S, SP, SPS, dan seterusnya wajib dihafalkan siswa. Kalau dalam kelas, siswa akan banyak latihan mandiri atau individu menuliskan urutan orbital jika diketahui jumlah elektronnya. Kegiatan terakhir kita adalah menggambarkan lintasan orbital ke dalam gambar atom yang dipenuhi garis lintasan dan elektron yang ditempatkan pada garis tersebut. Untuk memahami mind map kita ini, kita akan mulai penjelasan step awal kita di mode basic ini. Sejarah singkat teori atom dimulai dari Demokritos dan Leukipos pada kurang lebih 450 sebelum Masehi yang menyampaikan bahwa bagian terkecil suatu benda adalah atom. Lalu Dalton di tahun 1803 mengutarakan teori atom pertama yang menyatakan bahwa atom adalah pejal tidak berongga. Selanjutnya disusul teori Thomson yaitu teori atom seperti kue kismis di mana elektron dan proton tersebar di permukaan atom. Teori berikutnya adalah Rutherford yang menyatakan proton ada di inti sedangkan elektron mengelilingi inti. Bohr menyamaikan adanya lintasan-lintasan yang mengelilingi inti atom. Teori Bohr ini akan kita pakai untuk menggambarkan lintasan-lintasan yang digunakan elektron untuk mengelilingi inti atom. Teori atom modern akan kita bahas di mode advance. Jika digambarkan model atomnya, maka dapat dilihat pada slide berikut ini. Kita fokus ke teori atom Bohr, di mana inti atom tersusun dari proton dan neutron, sedangkan elektron berada di sekitar ini yang bergerak dalam lintasan masing-masing. Jadi ada neutron, ada proton, dan ada elektron serta ada lintasan tempat elektron bergerak mengelilingi inti atom, pada setiap atom. Jumlah yang berbeda berarti atomnya juga berbeda. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan notasi atom untuk menghitung jumlah elektron, proton, dan neutron. Notasi atom adalah cara untuk menggambarkan suatu atom dengan menghitung jumlah proton, elektron, neutron. Notasi atom diberi simbol X, A, B, C dengan X adalah lambang atom, A adalah nomor atom yang menunjukkan jumlah proton, B adalah massa atom yang menunjukkan jumlah proton ditambah neutron, sedangkan C adalah muatan atom, muatan minus jika atom menangkap elektron dan muatan plus jika atom melepas elektron. Perhatikan contoh atom netral tanpa muatan ini. Na adalah lambang atom natrium. Angka 11 adalah nomor atom, artinya jumlah proton 11. Karena muatan netral maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton yaitu 11. 23 adalah massa atom artinya neutron berjumlah 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Sehingga atom netral natrium ini memiliki 11 elektron, 11 proton, dan 12 neutron. Sampai sini paham kan? Mudah sekali.
Kita lanjutkan contoh berikutnya yaitu lambang atom Ca adalah kalsium dengan nomor atom 20 artinya proton berjumlah 20. Karena muatan positif maka atom ini melepas 2 elektron sehingga elektron berjumlah 20 dikurangi 2 yaitu 18. Massa atom 40 artinya neutron berjumlah 40 dikurangi 20 hasilnya 20. Sehingga dapat disimpulkan ion kalsium ini memiliki 20 proton, 18 elektron dan 20 neutron. Sampai sini paham kan? Mudah sekali. Selanjutnya coba kalian pahami contoh ion sulfur negatif 2 ini. Berikutnya kita akan membahas elektron yang mengelilingi inti atom dalam lintasan masing-masing. Bagaimana susunan elektron dalam lintasan ini? Adakah aturannya? Ternyata ada aturan Aufbau yang harus kita pahami dan hafalkan. Aturan atau prinsip Aufbau adalah sebuah aturan dalam kimia yang menjelaskan bagaimana elektron-elektron dalam suatu atom mengisi orbital-orbitalnya. Sederhananya, prinsip ini menyatakan bahwa elektron akan selalu mengisi orbital dengan tingkat energi terendah terlebih dahulu sebelum mengisi orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Urutan pengisian lintasan atau orbital ini harus urut seperti berikut: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, dan seterusnya. Angka 1 adalah orbital K yaitu orbit atau lintasan yang paling dekat dengan inti atom. Angka 2 adalah orbital L, dan seterusnya. Kode S maksimal terisi 2 elektron, kode P maksimal terisi 6 elektron, D terisi maksimal 10 elektron dan F maksimal terisi 14 elektron. Perhatikan contoh penggambaran atom yang memiliki 9 elektron, maka kita harus menuliskan urutan Aufbau terlebih dahulu. Setelah itu bagi-bagikan 9 elektron tadi ke orbital sesuai urutan, S maksimal terisi 2 elektron sehingga 9 elektron terbagi ke 3 orbital atau lintasan yang lain dihapus saja. Lalu kita gambarkan lintasan atau orbitalnya. Supaya lebih mudah dilihat kita gambar seperti ini. Perhatikan orbital K yaitu yang angka depannya 1. Orbital L terdiri dari 2 orbital yaitu S dan P, sehingga beginilah elektron-elektron yang berjumlah 9 tadi menempati lintasannya dalam atom. Gampang kan? Latihan soal ada di bagian lainnya. Sampai jumpa.